Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini mempertemukan kita semua dalam keadaan yang baik, dalam aktivitas yang baik, dan hari ini adalah sebuah hal yang patut kita syukuri bersama. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada diri kita kenikmatan yang banyak, yaitu kenikmatan Islam, kenikmatan tauhid, kenikmatan sunnah, kenikmatan menikah, atau kenikmatan akan menikah. Insya Allah begitu juga ditentukan di sebuah aktivitas yang baik pula, yang kata Rasulullah SAW dengan indah beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan menjalankan, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul dalam aktivitas, berkumpul dalam sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, sebelum atau anak ingin mengingatkan untuk diri anak pribadi dan kita semua untuk meluruskan yakin kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kebetulan atau anak ditugasi dalam sebuah atau ditugasi untuk menyampaikan sebuah pembahasan, yaitu tentang judulnya anak belum tahu atau itu dia dibikin sama panitia. Cuma tergambar anak judulnya masalah nikah, anak tulis judulnya, anak bikin makalahnya supaya lebih tersusun karena anak waktunya kasih tahu makasih panitia sekitar 1 jam sedikit lebih atau jam setengah. Anak judul karena pembahasan masalah nikah ada sebuah pembahasan yang sangat panjang lebar, dibahas oleh kita para ulama sampai kepada Fauzan Jazalullah Ta'ala berkata, kata beliau, hadzal mawdu'u lahu ahmiyatun balighah. Tema ini atau pembahasan ini, yaitu permasalahan menikah, sangatlah penting sekali. Ja'alatil fuqaha yaj'aluna lahu fi musanafatihim makanan rahban. Kata beliau, di mana para fuqaha, yaitu ulama fikih, mereka menempatkan pembahasan masalah pernikahan, pembahasan permasalahan pernikahan di dalam tulisan-tulisan mereka dengan pembahasan yang panjang lebar. Yufassiluna fihi ahkamahu, merinci hukum-hukumnya. Yuwaddihuna fihi maqasidahu wa atharahu, dan menjelaskan tujuan-tujuan dan dampak-dampak atau buah-buah yang baik dari pernikahan. Li'annahu masru'un, dikarenakan pernikahan adalah perkara yang disyariatkan fil kitabi, di dalam Al-Quran, wa sunnati, di dalam sunnah, wal ijma', dan di dalam ijma'. Lihat, Syekh Shalih Fauzan mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya permasalahan pernikahan, permasalahan yang telah dibahas
ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang yang panjang lebar. Oleh karena itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ana ingin hanya menitik beratkan karena kesederhanaan ilmu yang pertama. Lalu yang kedua karena kesederhanaan atau sempitnya waktu kita, menitik beratkan tentang atau ana beri judul untukmu yang ingin menikah. Arti persiapan seseorang untuk menikah berupa motivasi seseorang untuk menikah, apa saja yang akan dia halangi, faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang menunda menikah, dan solusinya apa, bagaimana cara memilih pasangan hidup dan yang seputar itu tanpa menyinggung pembahasan yang lain. Itu tadi faktor. Karena kesederhanaan waktu, begitu juga kesederhanaan ilmu. Ayo ibadah kiram rahimani wa rahimakumullah. Adapun karena anak berpikir ketika membuat judul ini, gajinya di tempat mahasiswa, kemungkinan banyak yang belum nikah. Tugas anak bagaimana keluar dari kajian ini, semua pada ingin nikah. Pikiran seperti itu. Ternyata, masya Allah, anak lihat sebagian jenggot ada yang udah putih atau yang ini, berarti ada juga sudah nikah. Nah, materi ini atau ilmu ini akan bermanfaat bagi yang sudah nikah ataupun terlebih-lebih yang belum nikah. Yang bagi sudah nikah akan bermanfaat ketika dia mempunyai seorang putri atau mempunyai seorang anak laki-laki, sehingga dia bisa mengarahkan dengan pengarahan yang baik ketika akan menuju fase pernikahan. Ini bermanfaat. Saya ambil sebuah kisah atau sebuah contoh atau sebuah kejadian yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada seseorang yang mengeluh tentang pernikahan. Kalau dari sisi materi, mungkin di antara kita hampir, atau saya nggak tahu ya, mungkin di antara kita susah untuk mencari bandingnya sekarang ini wasalam. Gajinya 13 juta. Karena tuh, dia nggak tahu sendiri. Mobilnya punya mobil, rumahnya 3, karirnya tinggi, istrinya seorang dosen di salah satu universitas Jakarta yang cukup terkenal. Tiba-tiba nelpon misalnya, anak angkat, mama siapa nih? Minta janjian untuk ketemu sama. Anak tanya, sebelum tahu nama anak dari siapa? Dari teman anak di Purworejo katanya. Oke, iya, insya Allah nih teman. Datang dia ke rumah, datang ke rumah sama ngobrol-ngobrol. Pertemuan yang kedua, ketiga, dan 4, baru dia bicara, gimana Ustaz? Apakah harus rumah tangga anak pertahankan? Kenapa emang? Istri anak, masya Allah, nggak bisa mengurus anak-anak. Begitu juga nggak tahu kewajiban istrinya. Anak sering mengajak maksudnya mengajak untuk berhubungan, seringnya nolak. Capek habis ngajar di kuliah dan sebagainya. Begitu juga kalau makan telur, dia bilang itu kompor gasnya dikencengin, nyala, lalu ditaruh penggorengan sampai minyaknya itu sampai minyak itu tak kok, lalu dia masak sampai ketakutan, kayak orang yang nggak biasa masak, pusing dia. Dan selalu ketika anak butuh untuk menyalurkan biologis anak di Jakarta, tahu sendiri antum bagaimana fitnah sholat yang benar. Seringnya nolak, alasannya capek dan gini. Akhirnya sering ribut, ternyata dia sudah mengeluarkan ucapan talak 2 kali sama istri. Apakah harus nama mempertahankan rumah tangga anak? Dia bilang seperti itu. Baru saya teringat pesan orang tua saya. Lihat, baru saya teringat pesan orang tua saya, pentingnya mencari calon hidup yang baik agamanya. Ini saya. Dan banyak kita yang seperti ini. Atau sebuah kisah. Baru belum ada sebulan, lihat, belum ada sebulan rumah tangganya sudah hancur berantakan. Satu sudah dijanda sekarang. Kenapa? Ini semua karena ketidaksiapan, karena kurangnya informasi, karena kurangnya ilmu dalam masalah ini. Baik kurangnya ilmu dalam masalah prosesnya dari awalnya, baik kurangnya ilmu dalam masalah prosesnya dari ikhwannya atau dari bapaknya atau bahkan dari wasilahnya.
Ada yang Mu'tazilah mengatakan, ini seorang LC ya. Seorang LC bilang, sebelum itu, Anda pernah berkata sama sahabat yang baru datang dari belajar di salah satu mazhab Ahlus Sunnah. Anda bilang sama antum kalau nanti ingin menikah, pesan anak, pokoknya antum jangan terlalu percaya, atau saya ulangi, pesan antum hati-hati menerima rekomendasi yang antum lihat rekomendasi itu hanya sekedar rekomendasi yang dia tidak berdasarkan atau kurang informasi ketika dia merekomendasi. Hati-hati terhadap sebuah rekomendasi. Bisa jadi, masya Allah pulang itu, masya Allah pakai zen deh, bagus deh fisiknya, masya Allah maju aja antum, agamanya bagus, masya Allah maju aja antum. Ternyata pesan Anda ingat sama dia. Ketika dia ditawarin sama seorang LC, dia bilang, pokoknya zen, maksudnya zen. Anda pesanin juga kedua, kalau seandainya antum nggak suka, jangan memaksa diri untuk antum maju. Sengsara antum tak. Ya, sama-sama nana. Odoro dia tawarin. Pas ditawarin, dia merasa yakin dengan rekomendasinya seorang LC ini, karena dianggap berilmu. Lalu dia datang ke sebuah tempat dengan berbunga artinya bagaimana? Selama yang bertahun-tahun, sahabat ketana ingin menikah, di sini nggak bisa, ke Indonesia punya kesempatan yang besar. Pergilah dia. Ini untuk pertama kalinya dia menazar. Berbunga-bunga hatinya. Pas dilihat, masya Allah, hatinya hancur. Ternyata apa yang digambarkan oleh sang ustadz dan sang LC ini nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan dan dia inginkan, agar sesuai dengan kriteria dia. Namanya orang Jawa merasa bersalah ketika melihat wajah selama ini ditutup dengan cadar rapi, yang menjaga rambutnya supaya tidak terlihat, walaupun perkalanya tidak mengapa, karena dia niatnya ingin menikah, menazar dan jadi nggak masalah. Sebab namanya orang Jawa perasaan gak enaknya tinggi, akhirnya dia merasa menyesal. Cerita mana? Betul kesalahan. Ayat lifatal kiram rahimani rahimakumullah. Itu semua sebagai sebuah hal yang perlu kita renungi supaya tidak terjadi kasus-kasus yang menyedihkan. Baru belum seumur sebulan pernikahannya hancur, ada lagi yang menikah sampai ikhwannya salafisnya tetap tablighi nangis, ya diajak dan semisalnya. Masya Allah. Itu ayat ibadah kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan kita kali ini menitik beratkan hal-hal yang seperti itu. Artinya motivasi untuk menikah. Kenapa sih para pemuda takut menikah? Lalu bagaimana menghadapi solusi hal-hal yang akan dihadapi ketika ingin menikah dan yang seputar itu. Ayat ibadah kiram rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama yang mungkin akan kita bahas tentu pengertian menikah. Karena waktu kita sangat sedikit. Nikah adalah, pengertian nikah adalah sebuah akad syar'i. Sebuah akad syar'i yang di dalamnya mengandung penghalalan suami dan istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Sebuah nikah akad syar'i yang di dalamnya mengandung penghalalan suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Itu pengertian nikah secara istilah. Apanya ya libat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Anda bicara tadi kisah tadi bukan dalam rangka ingin menjatuhkan ustaz atau menjatuhkan tidak, sama sekali tidak terbersih seperti itu. Cuma sebagai ibrah. Kalau orang yang berilmu saja bisa keliru, artinya orang berilmu saja bisa jadi dalam ilmu ini dia kurang. Nah itu kehati-hatian kita diperlukan dalam masalah ini. Itu maksud yang ingin Anda sampaikan dalam ibrah yang Anda bawakan tadi. Bukan dalam rangka ingin memperlihatkan kekurangan ilmu atau kesalahan, tidak, semua orang benar. Itu ayat fatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kita ceritakan lebih jauh, lebih baik jauh dari ilmu, dari amal, dari dakwah, dari ya. Itu maksud Anda supaya menjadi ibrah, artinya kita bisa menilai dengan penilaian yang baik supaya tidak terjatuh kepada kesalahan.
Itu pengertian nikah. Ayo lihat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu pembahasan atau poin yang kedua, paham ya? Nikah adalah akad yang syar'i yang di dalamnya mengandung penghalalan suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Jadi poin yang kedua yang harus kita pahami pada pembahasan ini, itu manfaat, keutamaan dan tujuan dari menikah. Manfaat, keutamaan dan tujuan dari menikah. Terkadang seseorang tidak termotivasi untuk menikah karena dia tidak tahu atau kurang mengetahui apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya menikah di usia dini, apa sih pentingnya saya untuk menyegerakan menikah. Ini karena ketidaktahuan ini seseorang jadi kurang mengetahui, kurang termotivasi untuk menikah karena tidak tahu manfaatnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu betapa faedah dan pentingnya seseorang menikah. Saya sebutkan beberapa hal dalam kesempatan ini. Yang pertama, manfaat menikah, keutamaan atau tujuan menikah. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang mana ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ankihu ma taba lakum minan nisa", kata Allah. Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senang. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang. Lihat, Allah memerintahkan kita untuk menikah. Maka kita harus hadirkan ketika seseorang ingin menikah, dia dalam rasa taat kepada Allah. Rasulullah SAW dengan sangat indah memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada seorang pemuda. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dikarenakan menikah dapat lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dikarenakan menikah dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan apabila dan barang siapa yang tidak mampu, fa innahu fa'alaihi bis-shawm, maka baginya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija', karena hal itu dapat membentengi dirinya. Hadis ini ma'ruf, hadis dari keluarga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pun dalil yang menunjukkan bahwasannya manfaat seseorang menikah, tujuan seseorang menikah, keutamaan seseorang menikah, dia lagi melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka anak mau tanya, kira-kira salah nggak kalau seseorang ada yang mau menikah dikatakan awas jangan deket-deket dia, nah kena virus menikah, salah nggak? Itu sering terdengar dari kalangan ikhwan. Awas jangan deket-deket dia, nanti ketularan menikah. Nggak tepat yang seperti ini ayat ikhwatal kiram. Karena dia lagi menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang ingin belum menikah, jangan mengucapkan perkataan seperti ini. Kalau dia pikir bahwasannya dia ingin masih belajar, ya belajar. Jangan menggembosi atau membuat perkataan atau statement-statement yang seperti ini. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, di antara keutamaan menikah mengikuti sunnahnya para rasul. Lihat, tadi taat Allah dan Rasulnya, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, dalam rangka mengikuti sunnahnya para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ
wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dalam surat Al-A'raf ayat 38. Ini dalil bahwasanya menikah itu adalah merupakan sunnahnya para rasul. Lalu yang ketiga, di antara manfaat seseorang untuk menikah yaitu dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal, dengan cara yang aman antara laki-laki dan perempuan. Kita semua mempunyai kebutuhan biologis dan penyalurannya adalah dengan menikah. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam rangka menjaga kemaluan, melindungi harga diri dan kehormatan. Dalam rangka menjaga kemaluan, melindungi harga diri dan kehormatan, menundukkan pandangan, serta agar terjauhkan dari maksiat. Coba bayangin, manfaatnya luar biasa. Ketika seseorang ingin menikah, berarti dia ingin supaya dia tetap dalam ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Rabb-Nya. Ini orang tujuannya menikah. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, sebuah hadis yang tadi telah kita sama-sama dengarkan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, kata Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dikarenakan dengan menikah dapat lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dapat menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati', dan apabila jika belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka baginya adalah puasa. Fa innahu lahu wida, maka hal ini adalah sebagai pembenteng bagi dirinya. Kalau kita perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, kata beliau, di antara keutamaan menikah adalah dengan menikah seseorang dapat menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, dan menjaga pandangannya dan pandangan istrinya. Kemudian setelah itu, setelah keutamaan itu, lalu dalam rangka memenuhi kebutuhan syahwatnya. Lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang memahami seperti ini. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang keenam, lalu yang kelima, di antara keutamaan, manfaat dan tujuan seseorang menikah dalam rangka mendapatkan keturunan dan membina rumah tangga yang di dalamnya menjadi tempat mendidik anak, mencurahkan kasih sayang dan kelembutan kepadanya. Tentang hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina, dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu banina, anak-anak. Wa hafadatan, dan cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Dalam surat An-Nahl ayat 72. Ini keutamaan yang kelima. Lalu yang keenam, merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW untuk membanggakan jumlah umatnya di hadapan umat yang lainnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju, menikahilah kalian. Yang merintah itu Rasulullah, ya, Nabi kita semua. Fa inni mukathiru bikumul umama, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala takunu, dan janganlah kalian karahbaniyatin nasara, seperti pendeta-pendeta Nasrani.
Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dengan hadis-hadis pendukung di kitab As-Sahihah beliau. Itu pertama yang keenam. Lalu utama yang ketujuh, dalam rangka menjaga keutuhan nasab. Karena jika tidak ada pernikahan yang resmi sesuai dengan aturan agama, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan, sehingga banyak anak terlahir tanpa orang tua dan tidaklah sah menurut agama. Ini ketujuh. Hal yang kedelapan, untuk meraih ketenangan dan kesenangan jiwa yang menjadi keinginan setiap orang dengan berkumpulnya berdua dengan istri dan berdua antara suami dan istrinya, saling mencintai, saling menyayangi, saling memberikan pengertian, saling bantu-membantu dalam urusan dunia dan akhirat, memandang hal-hal yang mubah dari pasangan masing-masing, suami istri maksudnya, bercumbu ragu, menunaikan biologis masing-masing. Yang ini semua dapat menenteramkan jiwa, menenangkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum", kata Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Wa ja'ala bainakum, lihat kata Allah Pak, wa ja'ala bainakum, supaya kamu cenderung dan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaranya rasa kasih sayang. Ini ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahmatullah. Lalu di antara manfaat, tujuan dan keutamaan menikah yang kesembilan, menjalin hubungan kekeluargaan dan memperkuat unsur-unsur kecintaan antar anggota keluarga sehingga mempererat hubungan masyarakat. Anak misalnya punya orang tua, menikah dengan seorang ulama misalnya, punya orang tua, keluarga anak jadi erat hubungannya dengan keluarga yang lainnya. Misalnya antum menikah dengan seorang istri, misalnya seorang akhwat, misalnya keluarga antum jadi erat dengan keluarga istri antum. Seperti itu tujuan menikah, sehingga eratnya hubungan antar keluarga, maka erat hubungan antar masyarakat dan erat hubungan kekeluargaan bangsa ini. Lalu yang ke-10, dalam rangka menyempurnakan agama. Dalam rangka menyempurnakan agama. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, mengkhabarkan kepada kita dengan sangat indah. Kata Rasulullah, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah." Barang siapa yang Allah karuniakan seorang istri salihah, faqad a'anahu ala satri dinih, maka sungguh berarti Allah telah menolongnya atas setengah agamanya. Falyattaqillaha fi satri, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Dahabi rahimahullah ta'ala. Ini setidaknya 10 hal atau 10 manfaat, 10 keutamaan dan tujuan ketika seseorang menikah. Lalu poin yang ketiga yang penting untuk kita bahas, yaitu hukum menikah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya hukum menikah itu tergantung dari kondisinya, kondisi orangnya, kondisi masing-masing yang ingin menikah. Saya sebutkan beberapa hukumnya. Yang pertama, hukum menikah itu tergantung dari kondisi orang masing-masing. Tidak bisa disamaratakan antara satu orang dengan yang lainnya. Tidak. Yang pertama, kalau ada yang seperti kondisinya di antara kita, maka hukumnya seperti ini. Dan hukum menikah ini, ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah,
bukan hanya sekedar hukum menikah untuk yang pertama kali atau untuk istri yang pertama, bukan. Hukumnya menikah ini yang saya bawakan ini termasuk hukum poligami, tergantung kondisi masing-masing orangnya. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pernah bertanyakan secara langsung. Yang pertama, sudah berkeinginan untuk menikah. Sudah berkeinginan untuk menikah, rindu untuk segera menikah, dan mampu untuk menikah, serta merasa khawatir jika dia tidak segera menikah, dia akan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ini artinya rindu segera menikah. Begitu juga ingin segera menikah. Kalau dia tidak segera menikah, kemungkinan besar dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Jika kondisinya seperti ini, maka hukumnya bagi dia wajib untuk menikah. Dan seseorang yang sudah menikah, kalau ada yang kondisinya seperti ini, maka hukumnya pun wajib untuk dia poligami. Ini dijelaskan oleh para ulama. Lalu yang kedua, dia mempunyai syahwat atau keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak khawatir dirinya terjatuh dalam perbuatan maksiat atau zina. Ada keinginan untuk menikah. Melihat yang sana, cerita dengar temannya sesama dulu, bujangan. Alhamdulillah anak saya udah punya anak saya lucu sekali. Pengen nikah. Cerita yang sana, abah yang sana. Alhamdulillah setelah menikah rasanya tenang, tentram. Ada keinginan nikah, apalagi dia udah berumur atau ada keinginan menikah, tetapi dia tidak khawatir dirinya terjatuh untuk menikah. Maka yang seperti ini kata para ulama, hukumnya sunnah, dianjurkan bagi dia untuk menikah. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Lalu yang ketiga, sekarang yang ketiga, tidak ada keinginan untuk menikah. Tidak ada keinginan untuk menikah. Seperti orang yang impoten misalnya, atau seorang yang tua renta sudah lanjut usia misalnya, atau karena sakit misalnya, atau yang semisalnya. Tidak ada keinginan untuk menikah, atau karena impoten, atau karena suatu penyakit sehingga dia tidak ingin menikah dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini ada dua pilihan. Yang pertama, dianjurkan untuk menikah karena keumuman dalil yang menganjurkan seseorang untuk menikah. Yang kedua, lebih utama untuk dirinya tidak menikah karena dia tidak bisa mewujudkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan dari menikah. Ini dua pilihan yang disebutkan oleh para ulama. Poin yang keempat, sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Nah, penting ini saya bahas karena banyak di sana sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Saya punya teman baru kemarin 3 hari yang lalu cerita sama anak. Ustaz, ada apa? Bisa nggak nyariin? Atau yang misalnya, saya punya teman istri anak. Sekarang dia kerjanya di perusahaan minyak. Oh gitu. Gajinya 35 juta. Kaget saya, orang awal jadi 25 juta. Tapi umurnya 45. Bisa nggak nyariin Ustaz? 45. Coba bayangin. Apa sebabnya dia terlambat menikah? Kalau tidak apa. Ada lagi, masih satu orang antara yang lain banyak. Anda punya teman, dia punya teman nih, wah, baru-baru ngaji, punya teman, umurnya yang ini 35, umurnya 35, gajinya 4 sampai 5 juta, dan ingin sekali menikah. Bahkan saat dia bilang, sebetulnya saat ini pengen saya itu menikahi dia, cuma diri saya nggak setuju, dia bilang gitu. Sampai sekarang nggak menikah. Umur 35 nggak menikah. Ini Saidnya ya, jangan ini Saidnya ingin ceritakan. Umur 35 nggak menikah, kenapa yang seperti ini? Dan yang seperti ini, ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, banyak. Kalau Anda sebutkan satu persatu, habis waktu kita. Cerita seperti ini banyak. Anak sama pusing. Siapa yang mau? Kalau anak lihat Iwan Bujangan terpikir di otak anak. Kalau anak
banyak kerjaan, banyak aktivitas yang lain. Mau nggak ya? Bisa nggak ya? Cocok nggak ya? Anda terpikir karena banyak yang seperti itu. Ketika ditawarin, coba tawarin, karena bilang sama istrinya, sama temannya, suruh nikah tuh, nggak mau. Umurnya 24, masih nggak mau. Ketika 26, 27 deh, pusing. Kayak poni, gimana bisa banyak? Kemarin ditawarin nggak mau. Sekarang habis stoknya baru ya, Masya Allah. Umur 29 baru sibuk. Kan kasihan. Seperti itu ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama atau para masyayikh, para penuntut ilmu, para dai itu memperhatikan tema ini. Antum bisa lihat banyak tema ini ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak tulisan tentang tema-tema ini. Kenapa terlambat menikah? Kenapa? Dicarikan sebabnya, diberikan solusinya. Banyak. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz ya, sekali Syekh bin Baz yang tidak ada waktunya kecuali bermanfaat untuk dunia dan akhirat, untuk kepentingan umat. Itu kalau dikunjungi ditanya, gimana kabarnya, sehat ini. Setelah itu udah nikah belum? Udah. Insyaallah. Gimana? Udah yang kedua belum? Nanyanya masalah nikah. Bahkan ditanya, udah yang kedua belum? Yang lainnya lagi. Saya ini masalah nikah ya. Kita lagi bicara masalah nikah. Tidak tanya lagi. Ini sekali Syekh bin Baz yang mendapat keluhan dari berbagai penjuru dunia dalam permasalahan dakwah. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan Syekh bin Baz inilah masalah. Artinya karena dia mengucapkan di belakang itu udah banyak informasi. Ketua Lajnah Daimah ini. Nah itu apa alasannya? Di Indonesia masalah banyak yang seperti ini. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahim. Ada yang menulis secara khusus pentingnya sebab-sebab terlambat menikah, dan saya sebutkan di sini beberapa poin-poinnya, dan saya sebutkan beberapa kasus-kasusnya insyaallah. Tapi karena waktu kita sudah menjelang zuhur, insyaallah kita lanjutkan setelah zuhur. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan tema kita untuk umur yang ingin menikah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada poin yang keempat, yaitu sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Banyak disebutkan sebab-sebab seseorang terlambat menikah, dan saya sebutkan sebagiannya saja. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman tentang agungnya syariat menikah. Ini yang pertama, yaitu di antara sebab dari sekian banyak sebab terlambatnya seseorang atau bahkan memasuki usia yang secara sebab susah untuk menikah. Itu yang pertama adalah lemahnya pemahaman seseorang tentang agungnya syariat menikah. Ini banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang kurang mengerti, banyak orang yang kurang memahami betapa agungnya, betapa manfaatnya, betapa di sana banyak keutamaan seseorang menikah. Karena kurangnya memahami hal ini, atau karena kurangnya mengilmui hal ini, sehingga menjadi sebab dia terlambat menikah. Dan yang sepertinya ada disebutkan oleh sebagian syekh sebab ini. Padahal ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya saja dia mengetahui bahwasanya di sana ada manfaat menikah, yaitu berupa ketenangan hidup, ketentraman hidup, terjaga dari maksiat, terjaga dari perbuatan
penyimpangan seksual dan yang semisalnya, sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cukup membuat seseorang untuk menyegerakan kalau emang dia sudah ingin menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum, Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari jenis-jenis kalian sendiri, azwaja, istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ini begitu juga hadis yang telah kita baca. Ya mahsyarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, wahai para pemuda, menikahlah. Wahai para pemuda, jika kamu mampu menikah maka menikahlah, karena hal itu dapat lebih menundukkan pandangan yang dari yang haram, dapat lebih menjaga kemaluan seseorang. Ini yang pertama. Dan tadi manfaat-manfaat, tujuan-tujuan, faedah-faedah yang telah kita bahas, itu semua akan mendorong seseorang untuk menikah. Dan sebaliknya, ketidaktahuan tentang hal itu, kekurangtahuan tentang hal itu, di antara sebab yang disebutkan oleh sebagian syekh tentang bahwasannya lemahnya seseorang tentang pemahaman tentang agungnya syariat menikah, menjadi sebab di sana ada atau banyak pemuda yang terlambat menikah. Lalu yang kedua, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu di antara sebab yang banyak terjadi menjadi sebab terlambatnya seseorang menikah, yang kedua adalah ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Kalau nggak selesai SMA misalnya, nggak boleh nikah. Ini pemahaman yang keliru. Dan ini di antara sekian banyak, dan ini di antara sebab yang terbesar dari sekian banyak sebab yang menyebabkan seseorang terlambat menikah. Kalau nggak sampai selesai kuliah nggak nikah, jangan nikah dulu. Padahal hukumnya, misalnya pada anak tersebut, pada anak yang hukumnya sudah wajib, dilarang sama ibunya, dilarang sama orang tuanya, hingga sampai mempunyai gelar SE misalnya, sarjana ekonomi atau insinyur misalnya. Ini di sekian banyak sebab, yaitu sebab yang kedua di antara yang menyebabkan seseorang terlambat menikah, yaitu ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Dan tak sedikit ayol ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, karena sebab ini yang terjatuh dari perbuatan maksiat. Karena dia dihadapkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, lalu dia dihadapkan dengan syahwat yang dia lihat sehari-hari di dunia kampus atau di dunia masyarakatnya, dan orang tuanya melarang. Akhirnya jalan yang pintas yang dia tempuh, jatuh perzinahan. Dan tak sedikit ayol ikhwatal kiram rahimani. Ini penyebabnya, yaitu ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu, sehingga banyak orang yang terlambat menikah. Karena ini sebabnya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Padahal bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan indah membimbing umatnya, terkhusus bagi para wanita. Kata Rasulullah, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinah, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu." Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agamanya, wa khuluquhu, dan kalian ridhoi akhlaknya, fazawwijuhu Rasulullah, maka nikahilah. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, datang seorang laki-laki yang saleh, dikenal akhlaknya baik, melamarnya. Kata Rasulullah,
fazawwiju, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, kata Rasulullah, jika kalian tidak melakukannya, takun fitnatun, maka akan menjadi fitnah, wa fasadun, takun fitnatun fil ardi, maka akan menjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun aridun, dan kerusakan yang sangat besar. Kita bisa lihatlah perzinahan di mana-mana. Masalah anak-anak zina lahir banyak. Coba, bahkan antum bisa melihat yang dengan cara kekerasan saja banyak, itu pemerkosaan. Apalagi yang dengan cara suka sama suka, zina misalnya, jelas lebih banyak. Kalau ada orang yang mau menempuh dengan cara yang kasar, resikonya di dunia di penjara misalnya, itu ada banyak. Apalagi yang resikonya mungkin di negeri kita nggak dihukum. Ini penyebabnya ayatul ikhwan, hafizakumullah. Lalu yang ketiga, pandangan terlalu idealis mengenai pasangan hidup. Ini sebab yang ketiga, yaitu pandangan yang terlalu idealis mengenai pasangan hidup, yaitu tidak adanya sikap merasa cukup dengan perkara-perkara yang penting dan darurat. Pandangan terlalu idealis mengenai pasangan hidup, yaitu tidak adanya sikap merasa cukup dengan perkara-perkara yang penting dan darurat. Tidak menyesuaikan dengan realita yang ada. Maunya misalnya yang punya gaji mapan, punya rumah, punya kendaraan, ganteng, salafi, Masya Allah. Sedikit aja meleset gak mau, sedikit kurang berapa senti gak mau. Masalah, anak ada pernah berusaha untuk bantu, anak bilang sama istri anak, coba ya bantu. Anak coba tawarin sama ikhwah, teman, umurnya berapa bulan lagi 30, beberapa bulan lagi 30, kriterianya udah mau 30, ditawarin sama orang yang baru selesai atau masih belajar di salah satu markis Ahlus Sunnah. Dia bilang maunya yang tingginya 170 sampai 175. Masya Allah. Dia tingginya nggak lebih dari 155. Akhirnya ditolak. Sekarang ketika ikhwannya nggak mau, nyari-nyari sampai sekarang belum nikah. Terlalu idealis. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang banyak menyebabkan sebagian wanita menjadi terlambat untuk menikah, sehingga memasuki usia yang secara sebab usia susah untuk menikah secara sebab 30 ke atas dan seterusnya. Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah, saya berikan tips bagaimana tentang permasalahan ini. Kriteria seseorang untuk mencari pasangan hidup itu dibagi dua. Ini bagi yang ingin mau nikah. Kriteria untuk mencari pasangan hidup itu dibagi dua. Yang pertama, kriteria yang jika kriteria itu tidak ada pada calon antum tidak akan bahagia. Ini yang pertama, dan pada masing-masing kita berbeda-beda. Kriteria yang jika tidak ada pada calon antum tidak akan bahagia, dan ini pada masing orang berbeda-beda. Maka jika yang seperti ini calon antum, jangan sekali-kali maju. Ini, jangan sekali-kali antum menikah dengan calon yang seperti ini. Apapun alasannya, ingin bantu dia. Misalnya antum istri yang pertama ingin bantu dia, jangan. Aku rasa bukan membantu, dua-duanya akan sengsara. Berbeda ya kalau untuk yang kedua dan ketiga. Ini jangan maju. Kalau dia calon antum itu tidak ada kriteria yang jika antum meneruskannya, antum tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kriteria penyempurna. Jika ada ini, maka secara sebab antum bisa lebih bahagia. Dan jika tidak ada,
maka tetap antum akan bahagia. Itu yang kedua ini. Tinggal lihat. Anak, kalau kriteria anak misalnya, ada satu orang bilang harus pokoknya ahwatnya keibu-ibuan, pinter masak, pinter ini. Artinya masak yang diutamakan. Kalau nggak ada ini, aduh, bisa nggak bahagia anak. Kalau tingginya kurang ini nggak masalah bagi anak. Walaupun anak senang yang tinggi misalnya. Walaupun yang seperti ini misalnya nggak pondokan, nggak masalah yang bagi anak. Yang penting ini. Tapi kalau yang pondokan lebih bagus. Nah, antum tinggal timbang-timbang yang kira-kira kriteria yang menjadi sebab antum akan bahagia itu apa. Jika tidak ada ini, maka sekali-kali anak setan jangan maju untuk meneruskan prosesnya. Kalau misalnya kriteria yang kedua kurang tingginya 5 cm atau kurang gajinya, maju maju. Dan yang misalnya seperti itu. Kalau harus sempurna, tingginya nggak boleh meleset sedikit, hidungnya nggak boleh meleset 1 cm sedikit, nggak ada yang sempurna. Lalu yang ketiga, yang keempat, sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang terlambat menikah, baik ikhwan atau akhwat, atau pemuda dan pemudi kaum muslimin, yaitu meniti karir. Nah, ini meniti karir. Perkara ingin meniti karir hingga ke puncaknya atau sesuai dengan apa yang dia inginkan menjadi sebab sebagian wanita memasuki usia yang sulit untuk menikah. Mereka sibuk setelah studinya, sibuk cari kerja. Setelah kali kerja, tunggu mapan dulu kedudukannya. Setelah mapan, tunggu beli rumah dulu, dan seterusnya. Ini sibuk meniti karir dengan apa yang dia inginkan, atau sampai apa yang dia merasa puas untuk berada di atasnya, menyebabkan dia lupa, menyebabkan sebagian wanita lupa dengan fitrahnya, dengan kewajiban intinya, itu menjadi ibu rumah tangga. Sehingga ini di antara sebab dari sekian banyak sebab wanita itu terlambat menikah. Di antaranya anak ceritakan tadi, umur 45 tahun belum menikah, gajinya 35 juta. Ada yang di antara antum mau maju 35 tahun, 45 tahun gaji 35 juta. Sekarang kerja di perusahaan minyak. Ada lagi yang lainnya. Ini ayat riwayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kasihan. Lalu yang kelima, ini diantaranya yaitu beralasan dengan atau belum mapan. Beralasan dengan belum mapan, belum ada yang semisalnya. Alasannya belum mapan atau ingin punya rumah. Kalau udah punya rumah, maksud anak ayat riwayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang dimaksud dengan belum mapan yaitu batasan tertentu. Artinya kalau udah ada rumah dulu, ada pekerjaan tetap dan seterusnya. Batasan-batasan yang dia mempersulit dirinya sendiri untuk segera menikah. Ini di antara sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amkihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum," kata Allah. Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu, dan yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jika kamu miskin, kata Allah, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, kata Allah. Dan Allah Maha luas karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini ayat riwayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Pada ayat ini beliau berkata, yaitu mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, tidak menghalangi mereka apa yang mereka khawatirkan bahwasanya jika mereka menikah, mereka akan menjadi miskin dengan berbagai tuntutan dan tanggungan dan yang semisal. Mikir mau nikah,
Ntar dia mikir mau nikah, ntar setelah itu kontraknya duitnya pakai apa? Kalau punya anak, ngasih makannya pakai apa? Mikir. Terus Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau berkata, tidak menghalangi mereka apa yang mereka khawatirkan bahwasanya jika mereka menikah akan menjadi miskin dengan disebabkan banyaknya tanggungan dan yang semisalnya. Di dalam ayat ini, perhatikan kata beliau, di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk menikah dan janji Allah bagi orang yang menikah dengan diberikan kekayaan setelah sebelumnya miskin. Lihat ayat ikhwatal kiram rahimani wa Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kita. Maka kalau alasan tunggu punya rumah, atau alasan tunggu punya kerjaan tetap, atau alasan-alasan sehingga mempersulit seseorang untuk menikah sehingga dia terjatuh kepada perbuatan maksiat, kasihan. Dan ini diantaranya banyak yang terjatuh kepada, atau banyak yang seseorang terlambat menikah. Bukan berarti kita tidak mempersiapkan, tidak. Kalau ada rezeki cukup untuk menikah dengan pernikahan yang sederhana. Setelah itu berpikir mungkin untuk mengontrak di mana. Setelah itu berpikir mungkin untuk beli kendaraan dan yang semisal setelah menikah. Jangan sampai ditunda sehingga menyebabkan dia atau memasuki usia yang menjadi sebab seseorang susah untuk menikah. Lalu yang keenam, tingginya mahar dan mahalnya biaya pernikahan. Ini di sebagian tempat sangat nyata sekali, atau di sebagian tempat sangat berpengaruh sekali. Di antaranya di Makassar bagian sana, atau di Yaman, dan yang semisalnya banyak perawan-perawan tua. Akibat ini, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nikahi ayasuruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Di sini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna minal yumnil marhati tasira khidbatiha wa tasira sadaqiha wa tasira rahimiha. Sesungguhnya di antara kebaikan wanita adalah mudah meminangnya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya. Ini antara sebabnya adalah, di antara sebab dari sekian banyak sebab seseorang terlambat menikah adalah maharnya, biaya mahalnya, biaya mahar, dan biaya pernikahan. Lalu yang ketujuh, adat istiadat. Ini di antara sebab seseorang terlambat menikah, adat istiadat. Yaitu adat istiadat yang saya maksud adalah seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Ini adat yang mungkar, menyebabkan sebagian ahwat ini ya, terlebih khusus itu ada yang terlambat menikah, apalagi di kalangan awam. Ima terlambat menikah, ima nekat kawin lari. Coba bayangin. Masa adatnya lebih jelek, terjatuh kepada perbuatan zina anaknya. Di samping itu merusak nama baik orang tuanya. Coba. Ini karena kurang bimbingan. Ada seorang akhwat ketika lagi proses sama ikhwan, cerita, dia berusaha merayu sama orang tuanya untuk menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah. Bapaknya tetap bersikukuh, nggak mau, pokoknya kakakmu kamu dulu. Antar gimana kalau jadi perawan tua? Biar jadi perawan tua. Seperti sampai terucap ucapan seperti itu dari bapaknya. Di sebagian orang, di sebagian daerah, adat ini masih kuat. Adat ini masih kuat. Dan ini diantara sebab seseorang terlambat menikah. Layu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima yang penting bagi kita untuk membahasnya, yaitu sebelum kita melangkah. Anda beli judul seperti itu. Sebelum seseorang untuk melangkah. Terkadang ketika seseorang sudah ingin menikah, banyak hal yang kurang ia perhatikan. Dan banyak hal yang ia kurang perhatikan ini terkadang menjadi batu sandungan setelah dia menikah, atau bahkan menjadi kegagalan
seseorang dalam pernikahan. Ini ayo lewat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ketika seseorang sudah menikah atau sudah ingin menikah, banyak hal yang kurang ia perhatikan, sehingga tidak sedikit hal itu menjadi batu sandungan, bahkan sampai menjadi kegagalan bagi pernikahannya. Nah, di bawah ini ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang ingin menikah. Di antaranya yang pertama, usahakan seseorang benar-benar tahu tentang agama dan fisik akhwat yang ingin ia lamar atau yang ingin ia nikahi. Ini yang pertama. Yang pertama, usahakan seseorang benar-benar tahu tentang agama dan fisik akhwat atau sebaliknya yang ingin ia melamarnya, supaya dia tidak menyesal di kemudian hari. Poin ini ada orang yang bersikap berlebih-lebihan dan juga ada orang yang bersikap meremehkan karena ingin mencari tahu siapa sih calon kita, pacaran, menjajaki, pergi bareng, pengen tahu kepribadiannya katanya, pacaran, nonton bioskop bareng-bareng dan sebagainya. Ini orang-orang yang berlebihan. Ada juga orang yang meremehkan. Karena mungkin di pandangan mereka masalah ini masalah yang tabu atau yang semisalnya, akhirnya meremehkan. Meremehkan untuk mencari tahu siapa sih calon kita, bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya, kepada siapa sih dia mengaji, di tempat mana dia mengaji. Kurang memperhatikan hal yang demikian. Ada juga yang berjalan di pertengahan. Akibatnya ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu tadi yang saya ceritakan, ada pernikahan yang umurnya belum sebulan sudah bubar. Belum sebulan karena qadarullah iwannya terfitnah dengan fitnah yang terjadi di Yaman. Bubar. Enggak boleh sama ngaji sama ustaz ini. Ribut-ribut, bubar. Ini karena tidak memperhatikan. Baik yang salah itu wasilahnya, mungkin karena saya nggak tahu permasalahan secara pastinya. Bisa jadi yang salah wasilahnya merekomendasi seseorang tanpa tahu siapa orang tersebut, atau akhwatnya tanpa berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapa si calon saya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, dengan siapa bermain. Ini akhirnya pernikahannya nggak seumur, nggak lebih umur sebulan. Kasihan. Lalu yang kedua, ayat ikhwatul kiram, ini yang perlu diketahui, bahwa usahakan seseorang benar-benar mengetahui tentang agama dan fisik akhwat yang ingin ia melamarnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Dengan tanpa sikap berlebih-lebihan dan juga dengan tanpa sikap meremehkan. Ini penting. Ini penting. Enggak mau kan kalau seseorang yang punya putri, punya anak laki-laki, pernikahannya seumur jagung, enggak mau. Tapi bisa sampai sehidup semati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sampai langgeng gitu maksudnya. Lalu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, karena waktu kita terbatas, bisa kita sebutkan. Teliti kembali kebenaran informasi yang ia dapatkan. Karena sudah keburu kepincut sama kriterianya, atau udah ngebet pengen nikah, udah dah nggak dipikirkan yang lain-lain. Kalau sudah ngebet pengen nikah, diterus nggak dipikirkan hal-hal yang penting. Ini yang paling di antara yang penting. Teliti kembali kebenaran informasi yang dapatkan. Teliti kembali kebenaran informasi yang ia dapatkan. Pada banyak kejadian, ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, seseorang menikah, setelah menikah nyesal. Kata si fulan, wasilahnya orangnya begini-begini. Ternyata enggak seperti itu. Katanya begini-begini, ternyata enggak. Teliti kembali kebenaran informasinya. Ditanya sama wasilahnya, apaan kalau saya sama akhwat, atau apaan sama Iwan,
Antum kenal calon ikhwan ana nih, calon ana nih, itu kenalnya di taklim aja atau di momen-momen tertentu aja, apa antum kenal dekat? Tanya yang seperti itu. Lalu tanya lagi, sejauh mana antum bersama sama dia? Sejauh mana antum kenal sama dia? Dan sudah berapa lama? Tanya lagi, antum tahu nggak dia ngaji di mana? Tempat duduknya, taklimnya di mana? Terus tanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menilai keobjektifan pemberi informasi sebesar apa. Kalau dia ketemunya hanya di momen-momen taklim, momen-momen walimah, momen-momen daurah, ya wajar kalau dia menilai Allah rajin jengkoknya. Oh, percaya kata wasilahnya, apalagi yang bilang anak misalnya, Ustaz berpikiran, wah Ustaz tazkiyah nih, zen pokoknya, maju. Qadarullah, ternyata salah. Apa yang dia pikirkan nggak ada. Apa yang dia bayangkan dari informasi itu salah. Nyesal, berantakan rumah tangga, cerai. Ini, teliti kembali kebenaran informasi yang dia dapatkan ketika dia ingin melamar atau ingin menikah. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan sebelum seseorang untuk melangkah menikah, jangan lupa untuk meminta pertimbangan kepada orang yang berilmu. Musyawarah. Saat gimana nih Ustaz? Anak ditawarin sama orang yang kata ummahat atau kata wasilah anak, dia ngajinya sama ikhwah-ikhwah Surasi, sama ikhwah-ikhwah. Dia ngajinya sama ustaz-ustaz Surasi, ustaz-ustaz yang terkait dengan hizbiyah. Gimana nih Ustaz? Dia bilang gampang ntar kalau udah nikah, insyaallah suami anti akan berubah. Itu katanya. Seorang ummahat bilang kepada aku. Bermusyawarah. Bisa jadi ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimahullah, seseorang menilai baik atau tidak baiknya tentang calonnya, atau seseorang menilai maju atau mundurnya dia dalam proses ini, atau seseorang berkesimpulan lebih baik maju atau lebih baik mundur. Ini kesimpulan dia. Kesimpulan dia baik atau kesimpulan dia buruk, kesimpulan dia untuk meneruskan atau kesimpulan dia tidak untuk meneruskan, itu kesimpulan dia. Ketika diajukan, ketika minta pertimbangan dengan orang yang berilmu, ternyata berbeda kesimpulannya. Diarahkan ini begini, 1, 2, diluruskan. Kamu nggak bisa menyimpulkan seseorang dengan hanya melakukan perbuatan ini lalu mengatakan akhlaknya jelek. Nggak bisa. Kamu nggak boleh menyimpulkan dengan hanya sebagai perbuatan ini menunjukkan dia baik. Nggak bisa. Nah, diluruskan seperti ini. Pentingnya pertimbangan itu. Jadi ada perkara yang ketiga. Lalu yang keempat, dan ini yang terpenting, itu semua yang telah kita sebutkan. Itu semua yang telah tadi kita sebutkan, yaitu berusaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang calon kita. Yang kedua, meneliti kebenaran informasi yang kita dapatkan ketika kita ingin menikah. Lalu yang ketiga, jangan lupa meminta pertimbangan orang lain. Itu semua sebab, tetapi Allah yang memberikan kebahagiaan kita. Allah yang memberikan calon-calon kita salehah. Istri-istri kita, pendamping-pendamping kita seorang saleh atau saleh Allah. Maka yang keempat, ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, doa. Jangan lupakan doa. Sebab itu, antum sudah berusaha, Masya Allah, teliti, diusahakan. Masya Allah, ngajinya sama sulat-sulat istiqomah. Masya Allah, anak teliti kembali benar kok Ustaz. Orangnya ganteng misalnya, soleh misalnya, rajin di depan lu. Lalu antum berusaha minta pertimbangan sama Ustaz. Masya Allah Ustaz, pokoknya gini-gini, Ustaznya pun mentazkiyah, bagus nikah sama ini. Tanpa melupakan pembuat sebab, yaitu Allah. Yaitu berdoa, dengan berdoa kepada Allah supaya diberikan istri salehah, suami yang saleh. Maka jangan lupakan sebab yang keempat ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, perkara yang poin yang ke-6,
harus kita perhatikan, yaitu bagaimana mencari pasangan hidup. Islam telah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan yang akan menjadi suami atau istri kita, agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling memahami, saling mencintai, sehingga terbangunlah keluarga harmonis. Dijelaskan oleh syariat Islam. Di antara yang perlu diperhatikan yang pertama ini, yaitu memilih wanita yang baik agama dan akhlaknya. Ini jelas yang paling penting. Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu lil arba'in." Tunkahul mar'atu lil arba'in. Li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidzati dini taribat yadak, kata Rasulullah. Tunkahul mar'atu lil arba'in. Wanita dinikahkan karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena nasabnya, wajamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Rasulullah menyuruh kita fadfar bidzati dini taribat yadak, maka pilihlah agamanya supaya kamu beruntung, kata Rasulullah. Ini yang pertama, pilih agama yang baik, akhlak yang baik untuk calon pasangan hidup kita. Ada sebuah cerita, seseorang ummahat cerita sama istri anak. Di sela-sela ceritanya dia berkata, mungkin dulu aku salah kriteria. Karena dia ketika ingin menikah, kriteria dia yang dipilih PNS. Setelah berjalan terus rumah tangganya dia menyesal. Lalu terungkaplah ungkapan tersebut. Mungkin dulu aku salah kriteria. Dari ungkapan tersebut istri Anda bilang, Anda bikin artikel, mungkin dulu aku salah kriteria. Sebutkin laki-laki yang nggak pantas jadi calon pendampingnya. Laki-laki nggak sholat. Yang pertama laki-laki musyrik, nggak boleh menikah seorang muslim dengan orang musyrik. Lalu laki-laki nggak sholat dan seterusnya. Itu pemahat. Atau seorang yang tadi Anda ceritakan, Ayat al-Kiram rahimahullah, seorang yang secara ekonomi masya Allah gajinya 13 juta, nggak kepanasan tiap hari naik busway, karena kepanasan tiap hari busway masya Allah. Naiknya mobil pribadi, rumahnya banyak, nggak mikir bayar kontrakan. Terucap dengan ucapan, yaitu dia berkata, Anda baru sadar pesan orang tua Anda dulu, kalau mencari istri itu yang baik agama. Coba ini gajinya 13 juta, insyaallah mobil istri mobil, ternyata rumah tangganya berantakan, hidupnya nggak bahagia, hatinya goncang, penuh dengan dusta. Setiap hari ngomongnya masalah rumah tangga, ketemu anak masalah rumah tangga, ketemu ikhwannya lain masalah rumah tangga. Hatinya sempit, nggak tahu sih bagaimana lagi rumah tangga ini, apakah harus dipertahankan. 2 kalimat talak telah dia tembakkan sama istrinya. Tinggal 1 lagi. Dia tahan-tahan, sabar-sabarin. Nah, seperti ini. Dan banyak yang lainnya. Contoh-contoh seseorang tidak memperhatikan agama seseorang ketika memilih calon hidup dia. Lalu yang kedua, memilih wanita yang cantik. Terus yang kedua, memilih wanita yang cantik, yang secara wajah dan fisik engkau menyukainya. Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang wasilah, seorang comblang. Ada seorang ikhwan bilang sama suaminya, tolong cariin Aina dong. Bilangin sama istrinya, kriteria anak yang cantik. Ketika mendengar kalimat cantik, comblangnya malas. Ini ikhwan pengen cantik aja. Ini sikap yang keliru, sikap yang tidak tepat. Begitu juga ada sesuatu ikhwan, pokoknya anak itu mau tingginya 175, hidungnya mancung, rambutnya lurus, ramping dan seterusnya. Yang seperti ini pun salah. Bagaikan artis dan yang semisal. Ini salah.
pertengahan yang betul, enggak berlebih-lebihan dan juga enggak meremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba merintahkan apa? Kepada kita, memerintahkan untuk syariat untuk menazar, melihat wanita yang akan kita nikahi, wanita yang telah kita pinang, yang akan kita pinang. Ini untuk apa? Untuk mengetahui cocok apa tidak, serak apa enggak. Kalau seseorang misalnya ingin yang cantik, wajar, sebatas cantik sesuai dia. Kalau cantiknya sudah seperti kriteria yang susah didapatkan, walaupun oleh orang yang paling cantik di dunia ini, ya repot. Wajar kalau sampai sini. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Karena dengan kecantikan, dengan sebab ini seseorang bisa terjaga pandangannya, terjaga hatinya dari perbuatan maksiat. Ini tujuan menikah. Maka dari itu ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, baik ikhwan ataupun akhwat, maka jangan sekali-kali untuk pernah maju kalau dia tidak menyukai atau tidak bisa mentolerir wajah dan fisik. Jangan sekali-kali maju kalau seseorang tidak bisa mentolerir atau tidak bisa menerima fisik dan wajahnya. Jangan. Karena akan sengsarakan dia. Ingat kita sahabiah yang minta khulwa sama Rasulullah. Suaminya sih sahabat, pemimpin orang soleh, nggak bisa dibandingkan sama kita. Tetapi minta khulwa sama Rasulullah, minta khulu dari suaminya, diadukan oleh Rasulullah. Rasulullah memintakan apa? Ya udah, kembalikan saja mahar. Ya Rasul, kata seorang sahabiah ini, aku bukan meragukan, nggak ada aib tentang, nggak ada aib pada agama suamiku, tetapi secara fisik gak suka. Kalau seorang akhwat tidak bisa mentolerir, tidak bisa mentolerir atau merasa dia ingin lari dari calon fisik suaminya, maka jangan diteruskan. Karena hal ini terjadi karena seorang wasilah yang kurang memahami dalil atau secara semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Jika baik agamanya maka diterima, tak akan terjadi kerusakan. Iya, baik agamanya dan masih bisa ditolerir fisiknya. Kalau lari, jangan, sengsara. Ada yang seperti akhwatnya cantik luar biasa, iwannya masya Allah, sehingga rumah tangganya berantakan. Sering ngeluh gimana ini. Ya namanya hati cinta, gak bisa dipaksakan. Seperti itu. Tetapi juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan, harusnya tingginya 175, ramping, rambut lurus, ini masya Allah. Kalau ada wasilah yang dapat yang seperti ya wasilahnya dulu diambil. Susah nyariin itu ayat kota. Kira rahimani wa rahimakumullah. Itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Lalu yang ketiga, memilih wanita yang al-wadud, penyayang. Di antara hal yang perlu diperhatikan ketika memilih pendamping hidup adalah memilih seorang wanita yang penyayang. Karena kelak ia akan menjadi istrimu, akan menyayangimu ketika dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, ketika punya uang ataupun ketika tidak punya uang. Kan disayang. Ketika punya uang disayang. Saya ulangi, ketika nggak punya uang disayang, ketika punya uang lebih disayang. Nah, cari yang seperti ini. Ketika nggak punya uang, masya Allah susah, makanya pas-pasan disayang. Ketika punya uang lebih disayang. Jangan sampai cari wanita yang nggak sayang. Bagaimana mengetahui wanita itu sayang atau tidak? Lihat bagaimana dia memperlakukan seorang anak dalam kesehariannya. Setiap ada anak lewat di jalan ditegur, disalami. Nah, ini menunjukkan jiwanya penyayang. Lalu yang keempat, yang keempat, memilih wanita al-walud dari keturunan banyak anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwaju al-waduda al-waluda, fa inni mukatsiru bikum." Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian sebagai umat. Ini
Lalu yang kelima, mengutamakan wanita yang masih gadis. Mengutamakan wanita yang masih gadis bukan berarti mengurangi eksistensi seorang janda. Tidak. Berapa banyak seseorang yang menikah dengan janda bahagia, hidupnya tenteram, tetapi diutamakan wanita yang masih gadis. Karena kata Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Tazawwadta, apakah kamu nikah? Apakah kamu telah menikah?" Jabir menjawab, "Na'am, iya." Bikran aw sayyiban, dengan gadis atau janda. Kajawi menghadap sayyid, dengan janda. Rasulullah SAW bersabda, "Apala jariyatan tu'alibuha wa la tu'alibuka?" Mengapa kamu tidak menikahi gadis? Kenapa kamu tidak menikahi gadis? Di mana engkau bisa bermain dengannya dan dia bermain denganku? Ya, karena gadis, karena gadis seorang suami yang karena seorang gadis itu mendapati suaminya adalah orang laki-laki yang pertama yang dia jumpai. Apalagi kalau dididik dengan pendidikan yang baik, ditarbiyah dengan pendidikan yang baik, tarbiyah agama yang baik. Maka kalau seseorang menikah dengan gadis yang seperti ini, antum menjadi suami yang paling disayang. Karena dalam pandangan dia, antum laki-laki yang pertama yang dilihatnya. Karena selama kecil matanya terjaga dari petandangan yang haram. Selama dari kecil gak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Dari kecil terjaga dari pacaran. Nah, ketika antum hadir pertama kali, atau laki-laki hadir pertama kali dalam kehidupannya, maka antum adalah orang yang paling dicintai, yakin. Karena antum laki-laki yang pertama, gak pernah melihat laki-laki yang lain. Itu kelebihannya menikah di usia muda dan dengan gadis. Lalu yang keenam, memilih wanita dari keluarga yang baik-baik. Ini di antara perkara yang harus perlu diperhatikan ketika seseorang hendak memilih seorang wanita untuk menjadi pendamping hidupnya, maka pilihlah seorang wanita dari keluarga dan keturunan yang baik-baik. Pembahasan selanjutnya, poin yang sedikit lagi saya sebut, poin yang keenam yaitu khitbah. Khitbah yaitu meminang di antara proses seseorang ketika ingin menikah. Adapun hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang meminang Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Dan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa." Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu. Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu hukum meminang wanita yang sudah dikhitbah, yang sudah dilamar oleh saudaranya semuslim. Saya cepat ya, waktunya sudah habis. Meminang wanita yang sudah dikhitbah atau sudah dilamar oleh saudaranya semuslim. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min." Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lainnya. Fala yahillu lil mu'mini ayyabta'a ala bai'i akhihi. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Wala yaktuba ala khitbati akhihi. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menkhitbah yang seorang wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya hatta yazara, sampai saudaranya meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Tentang hukum melamar wanita yang telah dikhitbah oleh wanita yang lain disebutkan. Yang pertama, ada beberapa kondisi. Seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki dan diterima sama wanita tersebut dan disetujui sama walinya, maka yang seperti ini ulama sepakat tentang tidak bolehnya. Ini kondisi yang pertama. Seorang wanita dilamar, kemudian diterima, maka nggak boleh seseorang maju lagi untuk melamar wanita ini. Kondisi yang kedua, wanita dikhitbah, kemudian ditolak
sama wanita tersebut, maka boleh seseorang maju. Lalu yang ketiga, wanita dihitbah lalu didapatkan dari wanita tersebut kecenderungan, lalu didapatkan dari wanita tersebut ridho terhadap orang yang menghitbahnya, tetapi secara sindiran, tidak secara jelas, maka yang seperti ini pun tidak boleh seseorang untuk maju untuk menghitbahnya lagi menurut zahir hadis. Lalu yang keempat, seseorang wanita dihitbah belum tahu dia menerima atau menolaknya. Wallahu ta'ala bisawab, yang seperti ini pun tidak boleh. Itu 4 kondisi keadaan seseorang wanita yang dihitbah. Kalau dia sudah menerimanya atau walinya sudah menerimanya, nggak boleh seorang muslim yang lain untuk maju. Kalau sudah menolaknya, boleh. Kalau ada kecenderungan hatinya dan ridho terhadap orang yang menghitbahnya secara sindiran dan tidak terang-terangan, nggak boleh. Yang keempat, kalau belum diketahui mau dan tidak maunya, ridho dan tidak ridhonya, maka itu pun tidak boleh berdasarkan zahir hadis. Itu tentang yang dipilih. Lalu terakhir ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu pembahasan yang ke-7, poin yang ke-7, syarat-syarat dan rukun nikah. Syarat-syarat nikah penting ini. Yang pertama, adanya kedua calon mempelai baik berupa nama-nama dan ciri-cirinya. Yang kedua, ridho dari kedua belah pihak. Ridho dari kedua belah pihak. La tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Tidak boleh dinikahkan seorang janda sampai diminta pendapatnya, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai diminta izinnya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, diamnya. Ini kedua. Yang ketiga, adanya wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Enggak sah nikahnya kalau tanpa wali. Yang keempat, kesaksian dua orang laki-laki muslim yang adil. La nikaha illa biwali wa sahidai adlin. Tidak ada nikah, tidak sah nikahnya kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Lalu sekarang akad nikah memiliki 3 rukun. Yang pertama, adanya calon suami istri yang tidak ada penghalang dari sahnya pernikahan, seperti misalnya wanita-wanita yang diharamkan dari seseorang laki-laki untuk menikahinya karena hubungan nasab. Ini artinya yang akan dinikahi ini boleh secara syar'i untuk dinikahi, nggak boleh bukan menikahi saudara kandungnya atau menikahi saudara sesusuannya, itu maksudnya. Yang kedua, adanya ijab, yaitu perkataan seorang wali dari perempuan kepada calon mempelai laki-laki, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang di bawah kewalianku, namanya Fulana. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, qabul, itu ucapan terima dari laki-laki, saya terima nakahnya. Itu 3 syarat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, 3 rukun dari akad nikah. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Kalau lebihnya mohon maaf.